Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam media yang berbeda, Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing. Dan kami ada dalam gereja, tapi Roh Kudus akan menyatukan kita dalam satu kasih, dalam persekutuan, dalam pengurapan yang Allah sediakan bagi kita. Dia imam besar yang agung yang akan melayani saudara dan saya. Dan sepanjang ibadah kita 1 jam ke depan, kita rindukan kehadiran Tuhan. Hadir juga bukan saja kami menikmati dalam bait Tuhan, tapi sidang jemaat Tuhan juga menikmati di mana saudara berada, baik di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Nanti saya minta Bapak Pendeta Noldi Nayuan akan buka kita dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali lagi kami ada dalam rumah. Bahkan kami juga yang ada di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah kepada-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau melawat kami, ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan kuasa. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Walaupun keberadaan kita dalam tempat yang berbeda, kasih Tuhan mempersatukan kita. Besarkan nama Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kuasa.
pengharapan di dalam Dia. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bertindak, dan Allah yang berkuasa. Sebab itu Mazmur Daud mengatakan, hanya dengan Allah jiwaku rasa tenang. Gelombang selalu menyerang setiap kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi ada pengharapan di dalam Dia. Kita mengatakan, hanya dekat Allahku hati dan jiwaku rasa tenang. Haleluya. Tuhan.
Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami akan menghargai keberadaan firman-Mu Tuhan, menerima dengan iman, mendengar dengan sungguh-sungguh, sebab kami percaya kuasa firman-Mu sanggup bekerja tanpa batas. Dimanapun kami mendengar firman diberitakan pada pagi ini, kami akan terima dengan iman, dan kami akan melihat dan mengalami kuasa firman itu. Engkau hadir, mengubahkan segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu, bahkan menyatakan kuasa-Mu yang besar hadir dalam setiap persekutuan kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, urapan-Mu berlimpah-limpah. Bahkan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu diberkati dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita dan kita akan mensyukuri anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan melalui Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, baik yang di rumah, dimanapun saudara berada, maupun juga yang ada dalam ruangan gedung gereja ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah yang katakanlah istimewa, lain daripada lain, sehubungan dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia maupun dari Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang menghimbau agar menghadapi wabah virus corona yang telah menyapu hampir seluruh bangsa di muka bumi ini, kita pun bangsa Indonesia turut ambil bagian dalam menyikapi dan mengatasi dan sedapat mungkin menghilangkan dampak dari virus corona ini. Sehingga pada kebaktian pagi ini kami akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Iman Kristiani dalam segala keadaan. Dan ayat pokok kita pagi ini adalah diambil dalam 1 Petrus pasal 4
ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi seperti berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang pertama, sebagai umat Kristiani, kita harus mengetahui apa kata firman Tuhan yang tidak dapat tidak mesti terjadi di atas muka bumi, khususnya di zaman akhir yang oleh gereja disebut zaman eskatologi. Artinya zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Apa saja yang kita harus ketahui tentang kejadian di akhir zaman ini? Kalau kita baca tadi, Rasul Petrus dengan ilham Roh Kudus, dia menyatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Roh Kudus memberikan iluminasi kepada Petrus dengan sebuah nubuatan. Dan kalau nubuatan dari Tuhan bukan prediksi oleh karena ilmu pengetahuan sains manusia, tetapi itu adalah kejadian yang tidak dapat tidak mesti terjadi, yaitu bahwa satu saat kesudahan segala sesuatu akan terjadi. Namun sebelum kesudahan segala sesuatu itu datang, ada hal-hal yang terjadi, yaitu bahwa Yesus akan datang kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja dan hakim bagi seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Tetapi juga yang harus kita ketahui, sebelum Yesus datang kali yang kedua, apa kata firman Tuhan yang akan terjadi di muka bumi ini? Dan inilah perlunya sebagai umat Kristiani, kita harus rajin membaca firman Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang ketakutan, kelapakan, kacau, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebetulnya wabah corona ini masih belum seberapa dibanding dengan hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat sekali. Tetapi mari kita lihat sikap kita. Pertama, kita harus tahu bahwa akan ada kesudahan. Namun sebelum kesudahan segala sesuatu, akan datang Yesus sebagai Raja di atas segala raja, hakim yang adil yang akan mengadili seluruh umat manusia yang hidup maupun yang mati. Tetapi juga sebelum Yesus datang kali yang kedua, di muka itu akan ada kesusahan yang amat besar, di mana dunia akan dikuasai oleh antikris selama 3,5 tahun. Tetapi kalau kita baca kitab Wahyu maupun nubuatan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kalau Yesus yang berbicara, dia adalah Tuhan yang mengetahui dan yang mengatur segala zaman dan peredaran zaman, yang mengetahui dan yang menskenario semua apa yang akan terjadi di alam semesta sampai kedatangannya kali yang kedua. Bahkan sampai kekekalan, dia yang menskenario. Yang pertama dalam Matius pasal 24, Matius 24 ayat 3 sampai 8, di sana waktu murid-murid bertanya, Tuhan, coba ceritakan kepada kami apa saja yang akan terjadi
saat engkau datang kali yang kedua. Jadi murid-murid ini tahu betul bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi sebelum itu apa yang akan terjadi? Kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Di sana disebut akan datang kesukaran di segala kehidupan manusia. Kesukaran di segala aspek kehidupan manusia. Kita baca dalam 1 Timotius, Rasul Paulus berkata demikian, dalam ilham Roh Kudus, sekali lagi bukan oleh kemampuan prediksi analisis manusia, tetapi dalam kemampuan iluminasi atau ilham Roh Kudus. Dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir menjelang Yesus datang kali yang kedua, akan datang masa yang sukar. Sukar dari semua aspek hidup manusia. Baik kesukaran oleh karena problema sosial kemasyarakatan, moral, etika, ekonomi, politik. Bahkan ekosistem akan rusak oleh karena ulah manusia, kata firman Tuhan. Saya baru saja membaca bahwa ternyata negara-negara yang berkuasa telah menciptakan ledakan-ledakan atau senjata atau musnah yang sangat dahsyat, yang akan mempengaruhi sistem. Bukan saja sistem kehidupan manusia, tapi ekosistem manusia akan rusak oleh ledakan-ledakan ini. Terjadi masa yang sukar. Belum lagi dengan kata firman Allah, deru perang dan kabar perang di sana sini. Jadi ada perang di sana sini, di tiap negara akan muncul. Sehingga bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan sejarah mencatat bahwa sejak peradaban manusia ini muncul, ada saja perang antara bangsa dengan bangsa, sehingga dunia modern harus membuat sebuah lembaga yang kalau boleh menghentikan perang di sana sini dengan membentuk perserikatan bangsa-bangsa. Namun fakta dan kenyataan juga lembaga ini tidak mampu menghentikan pertikaian, persaingan, baik persaingan ekonomi, pengetahuan maupun kemiliteran di setiap bangsa. Bahkan untuk meredam kekacauan, sebab kata Alkitab ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan Lukas menyatakan ada kekacauan di sana sini. Seluruh dunia sedang menghadapi kekacauan yang dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita menghadapi menurut wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasul Yohanes, bahwa akan datang malapetaka, bencana yang menimpa dunia. Dan kita baca itu ada dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8. Wahyu pasal 6 ayat 8 saya baca bunyinya begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Bayangkan seekor kuda berwarna kuning hijau. Kuda selalu bicara tentang kekuatan, tenaga, kekuatan sebuah bangsa, kekuatan yang dibangun oleh manusia. Kuda yang berwarna kuning hijau, dan dikatakan bahwa dia disebut bernama Maut, dan kerajaan maut
yang mengerikan. Kalau sudah bicara maut, itu lebih dahsyat daripada kematian biasa. Maut selalu berbicara tentang kematian yang bersifat massal dan tidak diduga-duga dan berakhir dalam kebinasaan kekal. Allah maut mengikuti dia. Apa saja yang terjadi? Yaitu kepada mereka diberikan kuasa untuk seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Terjadi peperangan. Dengan kelaparan, ada kelaparan, kerusakan ekonomi. Tidak mungkin ada peperangan kalau tidak ada kenaikan harga pokok bagi umat manusia. Setiap peperangan pasti mengakibatkan kerusakan ekonomi, kerusakan moral, dan kerusakan kemampuan belanja manusia. Dan biasanya kalau sudah terjadi kelaparan akan terjadi sampai wabah penyakit. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini baru akibat-akibat dari perbuatan manusia. Pertanyaannya sekarang, kita mungkin bertanya, kita ini bukan orang ahli. Wabah corona ini dari mana? Kalau saya baca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, Alkitab mencatat bahwa sebelum umat Israel, anak keturunan, anak cucu dari Nabi Abraham keluar dari Mesir, maka Tuhan harus mengirimkan 10 bala hukuman ke Mesir. Mesir kebayangan dari dunia. Keturunan Abraham juga adalah berbicara tentang gereja Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Kalau Mesir bayangan dari dunia, gereja sebelum juga akan disingkirkan, akan terjadi keadaan di mana Tuhan izinkan hal-hal yang mengejutkan dan terakhir kalau kita baca dalam kelepasan untuk mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Maut terjadi di seluruh kerajaan Mesir dan jajahannya. Dan saya yakin kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini. Maut, kematian akan melanda seluruh dunia. Baru corona, saya katakan baru. Sebab saya yakin akan ada lagi yang lebih dahsyat. Dunia sudah menjadi kacau balau. Kacau di bidang ekonomi, kacau di bidang politik, kacau dalam pemerintahan, kacau dalam kehidupan mental manusia. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dan ternyata bahwa kita lihat akibat dari corona ini tidak ada satupun yang luput. Apakah itu di sebuah negara dan atau komunitas yang terlindungi dengan begitu ketat. Bukti kita baca bahwa kerajaan Inggris, Pangeran Charles terkenal. Siapa tidak mengenal kehebatan proteksi kerajaan Inggris, baik dari sudut keamanan maupun dari sudut kesehatan. Tapi toh tidak luput. Dan tercatat terakhir ini saya baca sudah lebih dari 170 negara terkena dengan wabah ini. Tidak ada satu makhluk yang dapat menyembunyikan diri. Orang kaya biar dia punya uang tidak bisa tutup. Seorang pejabat biar dia pejabat tinggi tidak bisa tutup. Termasuk rakyat jelata sekalipun tidak dapat luput. Dengan kata lain, seluruh tatanan hidup manusia goncang oleh karena keadaan seperti ini. Nah, dengan demikian kembali kita baca firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus, yaitu supaya kita menguasai diri. Artinya jangan panik, jangan, kata menguasai diri di sini artinya mengendalikan diri. Jangan panik, jangan juga tekebul, jangan sombong.
Kuasai diri. Sadari bahwa diri kita ini manusia terbatas. Yang kedua, dikatakan di sini, jadilah tenang. Kuasai diri, jadi tenang di sini. Seperti saya katakan tadi, jangan panik. Tindakan yang paling tepat dalam 2 hari 3 hari ini harus diakui, di antara kita ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit. Tindakan yang utama yang harus kita buat adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Nanti kita lihat itu di dalam Alkitab. Tetap tenang, cari Tuhan. Tindakan paling utama adalah berdoa. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kita kesempatan, bahkan kebebasan untuk berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Dan Tuhan siap mendengar, bahkan menjawab doa kita. Yang kedua, dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga, tadi kuasai diri, tetap tenang. Kuasai diri, jadi jangan sombong, jangan juga merasa hebat. Pokoknya tetap kendalikan diri, jangan rakus. Kalau saya bicara tentang kuasai diri ini, termasuk pola makan, pola hidup, hati-hati, pergaulan, merusak. Yang kedua, tetap tenang, tenang di sini, jangan panik, cari Tuhan, berdoa. Dan kalau toh sudah mengalami serang penyakit, Alkitab juga bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, orang sakit perlu dokter, panggil dokter. Tapi sekali lagi yang pertama berdoa dulu. Sebab belum tentu barangkali saudara tidak kok dikena corona, cuma flu biasa. Kalau saudara lapor, saya flu, dokter datang, saudara masuk karantina, dan keluarga semua masuk karantina. Cari Tuhan dulu. Sebab Tuhan berkata, Yesus sudah mati buat kita. Oleh darahnya kita disucikan, dikuduskan, dibersihkan dari segala dosa. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi yang ketiga adalah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Saya himbau seluruh jemaat yang di rumah supaya mengikuti ibadah melalui HP yang ada pada saudara. Ikuti, baca Alkitab, berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berdoa itu artinya kita memohon kasih dan kemurahan Tuhan. Kedua, berdoa itu artinya kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Berdoa itu artinya menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan. Dan berdoa artinya menyerahkan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Biar engkau di rumah, sementara engkau baca dan ikuti di HP-mu, berdoa. Pasti Tuhan mengadakan segala perkara. Yang kedua, bagian kedua, di akhir zaman kita harus menjaga baik-baik salah satu faktor nilai tertinggi dalam kehidupan Kristiani. Bahkan saya katakan inilah nilai luhur dalam kehidupan seluruh umat manusia, yaitu tentang kasih. Kenapa terjadi pergeseran, rumah tangga kacau, suami istri cerai, anak broken home, anak jadi gelandangan, masuk dalam perkumpulan kelompok geng yang merusak. Karena kehilangan kasih. Kalau orang sudah kehilangan kasih, maka yang muncul adalah kebencian, iri hati.
permusuhan. Nah, ini yang harus kita jaga di akhir zaman ini. Sementara kita menghadapi sebuah ancaman yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, biarlah kita pelihara diri kita dalam kasih Kristus. Jaga baik-baik. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Lalu ayat 9 dia berkata, tinggallah dalam kasihku. Kasih ini bukan kasih filio. Kasih ini adalah kasih agape. Jadi sejak engkau mengenal Tuhan sebagai orang Kristiani, sebagai orang tebusan Kristus, sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita bisa menyikapi keadaan zaman hari-hari yang terjadi dengan tetap menguasai diri dan tetap tenang, tetap berdoa. Namun diharap kasih. Hiduplah dalam kasih. Kasih apa? Kasih Kristus. Kasih manusia masih bisa emosi lalu mengadakan tindakan yang justru di luar kendali. Tapi kalau kasih Kristus, dia bisa merendahkan diri, dihina, diolok, diancam, sekalipun dia tetap berkata, "Puji Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap mengasihi engkau, sebab Yesus mengajarkan, kasihilah musuh." Kiranya roh Tuhan menyertai kita semua, saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Percayalah bahwa wabah ini akan berhenti, namun kemungkinan, saya tidak menakut-nakuti, saya harap jangan menakut-nakuti, kemungkinan akan datang lagi yang lebih berat. Saya akan tutup firman Allah sebelum kita berdoa dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama, baik saudara yang di gereja maupun saudara yang di rumah. Kita baca Roma 8 ayat 28 bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, mohon ikut bersama. Saudara yang di rumah, buka Roma 8 ayat 28. Dalam hitungan ketiga, kita baca dengan penuh keyakinan. 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di alam semesta, sekali lagi, apa yang Tuhan izinkan terjadi di alam semesta bukan untuk kerusakan, tapi untuk menyadarkan manusia bahwa pertama, manusia itu hidupnya sangat terbatas dan dia harus tergantung kepada Maha Pencipta. Saya ingatkan, apapun yang diciptakan tetap tergantung kepada yang menciptakannya. Umpamanya pesawat terbang, kendaraan, dan lain sebagainya yang dihasilkan melalui ciptaan karya seorang ahli. Dia tetap tergantung kepada yang menciptakannya, yang membentuk. Demikian dengan manusia. Kita harus tetap tergantung kepada Allah. Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa apapun yang terjadi, untuk kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin merendahkan diri, dan makin memelihara
persaudaraan kasih yang berdasarkan kasih Kristus. Kesimpulan, di zaman akhir ini khususnya dalam menghadapi peristiwa yang sedang mewabah ini, himbauan saya sebagai kepala sidang, marilah kita tetap menguasai diri. Jangan sombong, jangan takabur, jangan mentang-mentang kita punya kekuatan uang kalau kita berkata saya tidak perlu Tuhan. Kedua, tetap tenang. Dalam artian jangan panik, cari Tuhan. Dan kalau toh ada yang mengharuskan ke dokter, pergi ke dokter. Dan yang terakhir, berdoa. Jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah kita yang Tuhan sudah percayakan untuk memerintah dalam satu periode ini. Kita harus bersyukur bahwa kita hadir di bangsa yang memiliki Pancasila dengan falsafat utama adalah ketuhanan, di mana tidak ada bangsa atau makhluk manusia di Indonesia yang tidak bertuhan. Bebas kita menyembah kepada Tuhan. Doakan bangsa dan rakyat Indonesia supaya terpelihara dalam kesehatan dan kesejahteraan, dan berdoa satu dengan yang lain, berdoa buat gereja Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan tutup. Kita akan masuk dalam doa dengan membaca yang telah diciptakan dalam sebuah lagu Mazmur 62 yang berbunyi seperti ini. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanyalah Dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita tundukkan kepala. Baik saudara yang di rumah bersama dengan suami, istri, dan anak, dan atau engkau sendiri sebagai umat Kristiani di rumah, dan saudara-saudara yang ada dalam gereja, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di dalam kemuliaan kekal sorga, Allah pencipta langit dan bumi yang maha kudus, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang sudah rela merendahkan diri menjadi manusia untuk datang menebus segala dosa-dosa kami, agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, agar kami tidak masuk dalam penghukuman neraka yang kekal, tapi kami masuk dalam sorga yang mulia bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Bahkan lebih dari itu, firman-Mu berkata bahwa oleh penderitaan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara jemaat dan atau pendengar yang mungkin mendengarkan pemberitaan ini, demi kasih karunia-Mu ya Yesus, jamah orang tersebut, sembuhkan dia. Kalau dia belum mengalami ini, diampuni dosanya. Biarlah hari ini dia berkata, Tuhan terima kasih Engkau sudah menebus dosaku, dan aku hidup dalam penebusan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mujizat tetap terjadi, sebab Yesus Engkau tidak berubah. Dari dulu, hari ini, besok, Engkau tidak berubah di dalam setiap keadaan. Baik dalam kesukaran kami sekalipun, Engkau tetap sama. Penolong kami yang baik, Gembala kami yang baik, Raja yang kekal, Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kami alami, berkat Tuhan melimpah di atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan bersama, amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam menjalankan korban. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara diberikan kesempatan untuk dapat membawakan persembahan di masing-masing rumah, saudara dapat mengumpulkan, demikian juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Setiap keluarga yang sudah terkumpul, saudara bisa bawa mewakili setiap keluarga ke pastori, ataupun dapat mentransfer dalam rekening Gembala Sidang yang tertera di layar kaca saudara atau di layar YouTube saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sementara saudara membawa persembahan dan input milik Tuhan, kita naikkan puji. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dan jemaat yang juga akan membawakan persembahan untuk kas gereja, saudara dapat langsung transfer pada rekening yang tertera dalam layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan akhiri dalam doa berkat, kita akan mengucap syukur buat saudara kita yang berulang tahun dalam pekan ini. Saya akan bacakan, nanti Bapak Gembala akan berdoa bagi saudara yang berulang tahun dalam pekan ini. Yang pertama, Ibu RR Hetty Sri Endang W berulang tahun di tanggal 29 Maret. Kemudian Rohati 29 Maret. Leoni Alai H tanggal 3 April. Naomi Devina Putri tanggal 3 April. Immanuel Tony tanggal 4 April. Kadek Munawati tanggal 4 April. Dan Sri Wahyuni tanggal 4 April. Itulah saudara kita yang berulang tahun dalam pekan ini. Nanti Bapak Gembala akan berdoa. Dimanapun saudara, mari adakah juga situ suami mendampingi Anda, orang tua mendampingi Anda, mari tumpangkan tangan buat mereka. Bapak Gembala akan berdoa bagi. Mari kita berdiri, kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun. Kita nyanyikan kemurahan. Kami mohon kasih karunia-Mu, berkat dan pemeliharaanmu kepada beberapa kekasih yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Roro Hetty Sri Endang, Rohati, Leoni Alai, Naomi Devina Putri, Immanuel Tony, Kadek Munawati, dan Sri Wahyuni. Kasih karunia-Mu di atas mereka, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah dan di mana saja dia berada. Pelihara mereka di sepanjang tahun ke depan ini. Kasih karunia-Mu menyertai,
Ya. Kesehatan Engkau berikan, terlebih damai sukacita oleh Roh Kudus mengalir dalam hati untuk tetap mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, Ya. mengasihi untuk berdoa dan mengasihi untuk beribadah, dan mengasihi satu dengan yang lain dan sesama kami umat manusia. Berkat Tuhan melimpah di atas kekasih-kekasih ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Kami pulanglah dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, damai, sukacita oleh kuasa Roh Kudus melimpah dan menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Allah di atas hidupmu, terimalah berkat Allah di atas rumah tanggamu, terimalah berkat Allah di atas usaha dan pekerjaan, dan terimalah berkat Allah di atas pendidikan dan masa depanmu, dan terimalah berkat Allah di atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan, melimpah baik berkat jasmani maupun rohani, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, kami tetap menghimbau untuk kita memperhatikan anjuran pemerintah dalam upaya turut bersama-sama menangkal penyebaran virus COVID-19. Dan Bapak Ibu Saudara, lengkapnya nantikan pengiriman surat gembala yang akan tertayang dalam setiap WA Bapak Ibu Saudara. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.